Perintah Perang Dewa Naga bab 1295-1302. Adalah kakekmu. Tubuh Huo Tianxiang gemetar. Kakek. Ling Tian menggelengkan kepalanya dan mengucapkan 3 kata, dia tidak pantas mendapatkannya. Tianer. Huo Tianxiang menggeram, apakah kamu benar-benar akan melakukan sesuatu yang mempermalukan ibumu? Ibu. Ling Tian mencibir, anjing tua ini membesarkan ibuku untuk sementara waktu, tetapi ibuku juga membawa formasi 3 bakat ke keluarga Huo, yang bisa dikatakan telah membuat keluarga Huo terkenal. Sekarang ibuku sudah tiada, saya tidak punya pilihan selain memaafkan. Titik. Kita hanya bisa membiarkan dia mati dengan bahagia. Setelah Ling Tian selesai berbicara, dia akan mengambil tindakan. Huo Tianxiang meraih tombak dengan tangan kosong, Tianer, jika kamu ingin membunuh kakekmu, bunuh aku juga. Ling Tian mengerutkan kening. Ada sedikit rasa dingin di matanya, jangan paksa aku untuk mengambil tindakan terhadapmu. Di dalam seluruh keluarga Huo, jika Ling Tian memiliki keberatan tentang siapapun, maka tidak diragukan lagi itu adalah Huo Tianxiang. Saat pikirannya jatuh, ekspresi Huo Tianxiang semakin berubah pada saat ini. Dia menjadi sangat bertekad, Tianer, demi saya, bisakah kamu mengampuni nyawa kakekmu? Keluar. Ling Tian meraung, melangkah maju dengan berani, dan segera semburan energi meletus di kaki Ling Tian. Sebagai yang mendominasi gelombang udara melonjak, Huo Tianxiang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Puff. Di bawah tekanan sombong ini, seteguk darah muncrat. Tubuh Huo Tianxiang juga mundur dengan ganas, dengan sedikit kepanikan di matanya, tidak. Sayangnya, Ling Tian saat ini sudah menjadi singa yang mengamuk. Apakah ini eksistensi yang bisa dijeda sesuka hati? Saat Huo Tianxiang meraung, tombak di tangan Ling Tian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengguncang pergelangan tangannya, dan tombak di tangan Ling Tian, seperti mata yang panjang, menebas dada Huo Ting. Jantung. Di bawah ujung tajam tombak pemecah awan, tombak itu hancur berkeping-keping. Saat hatinya hancur, tubuh Huo Tianxiang bergetar hebat, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk pulih, dan sulit baginya untuk memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak. Mata Huo Tianxiang membelalak, berlumuran darah, dan dia berteriak sedih. Tubuh Huo Tianxiang bergetar hebat, dan dia tersandung ke arah Huo Ting. Pada saat ini, mata Huo Ting tertutup. Tidak ada energi tersisa. Mati. Mati. Tubuh Huo Tianxiang gemetar lagi, pada saat ini, dia tidak tahu bagaimana dia harus menghadapi Ling Tian. Huo Ruoxi di kejauhan juga menutupi bibir merahnya untuk mencegah dirinya berteriak. Sakit hati yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri hatiku. Saat Huo Ruoxi menutup mulutnya, gelombang udara di tubuh Huo Tianxiang juga bergetar hebat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ling Tian di depannya dengan mata merah, mengapa? Apakah kamu begitu kejam? Dia bertanya. Dengan lembut. Bahkan lebih marah. Dihadapkan pada pertanyaan Huo Tianxiang, Ling Tian terkekeh, saya hanya ingin tahu keberadaan ibu kandung saya, itu saja. Andalah yang memaksa saya untuk mengambil tindakan berkali-kali, katanya dengan tegas. Titik. Ling Tian berbalik dengan tangan di belakang punggungnya, mengayunkan tombak pemecah awan yang berlumuran darah di tangannya, dan mendengus pelan, bunuh. Bunuh. Dengan satu suara. Bagi orang cantik, seruan untuk membunuh bahkan lebih agung lagi. Pembantaian. Secara resmi dimulai. Huo Tianxiang menyaksikan orang-orang dari keluarga Huo di depannya terus jatuh, dan hatinya terasa seperti pisau. Bagaimanapun, orang-orang di depannya ini semua adalah pengawal pribadi keluarga Huo. Jika mereka jatuh sepenuhnya, keluarga Huo akan ditakdirkan untuk tidak ada lagi. Tepat ketika Huo Tianxiang memikirkan hal ini, suara keras terdengar di bawah awan di tempat kejadian. Dengan suara melengking, hati semua orang yang hadir juga tenggelam. Ling Tian mendongak dan melihat bahwa jauh dari awan, tim pesawat gelap muncul. Di depan pesawat, bendera perang harimau dan macan tutul bergerak tertiup angin. Huo Tianxiang melihat pemandangan di depannya. Dia segera berseru, bendera pertempuran harimau dan macan tutul. Yang datang langsung adalah penguasa aula pertempuran Sekte Kiao.
Huo Tianxiang berseru tepat saat klakson meraung lebih keras di awan, diikuti dengan kata yang mendominasi. Di bawah atas perintah balai perang, keindahannya tidak akan bertahan. Minumannya berakhir. Bendera pertempuran diturunkan. Saat bendera perang tenggelam, di bawah awan di depan, armada kapal udara gelap terus berjatuhan. Kapal udara gelap tiba-tiba menimbulkan rasa penindasan yang mendominasi. Ling Tian mengerutkan kening dan menatap orang yang jatuh di depannya. Orang yang datang tidak lain adalah Kaisar Suyang, penguasa aula perang. Matahari terbit muncul. Murid Huo Tianxiang semakin gemetar, mengapa orang gila ini juga muncul? Kaisar Suyang, orang kuat kaisar yang sudah lama terkenal di Sekte Kiao, budidayanya bahkan lebih menakutkan, dan aula pertempuran juga ada di sana. Di bawah kepemimpinannya, ia telah terus berkembang sampai seperti sekarang ini. Begitu matahari terbit muncul, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke armada pesawat gelap sekilas, ada ratusan guru suci. Kiao Men. Ingat, situs web ini layak menjadi pemimpin Nanzu. Pertempuran seperti itu sungguh menakutkan. Ling Tian juga memegang tombak pemecah awan dan merasa fokus lagi di dalam hatinya. Situasi telah mencapai titik sedemikian rupa sehingga jelas tidak ada ruang untuk pemulihan. Hanya saja bertarung sampai mati. Tidak hanya Ling Tian, tetapi juga para murid Jin Xiu, setelah membunuh musuh di depan mereka, dengan cepat kembali ke belakang Ling Tian, memegang pisau panjang di tangan mereka dan mengambil posisi bertarung. Lei Dia. Kisah. Dua orang kuat sedang menjaga Ling Tian. Meskipun mereka tidak kuat, pada saat ini, tekad di hati mereka sangat kuat. Siapapun yang menyakiti Ling Tian akan dibunuh tanpa ampun. Merasa sedih. Di telapak tangan mereka, lapisan siklon berkumpul, menunggu hantaman terkuat. Ling Tian mengerutkan kening dan terus menatap Kaisar Suyang di depannya, dia mendengus dingin, yang lain mencari kematian. Tidak masuk akal. Begitu tubuh kekar Suyang jatuh ke tanah, lapisan asap dan debu terlempar, di depan Kaisar ini, bagaimana mungkin Anda, seekor semut, memiliki jalan keluar sekecil apapun? Di dalam asap dan debu. Suyang melambaikan tangannya, dan asapnya segera menghilang. Dia mengarahkan jarinya ke Ling Tian dan bersenandung lembut, membunuhmu seperti menyembelih babi atau anjing. Dia mendengus dingin. Topan yang mendominasi, berpusat di jari, datang dengan sangat kuat secara tak terduga. Mendesis. Hati Ling Tian semakin bergetar, ini adalah rasa penindasan yang kuat. Kekuatan. Matahari terbit tidak dapat dilawan oleh Huo Ting dan sejenisnya, tetapi terlebih lagi, semakin tinggi semangat juang di hati Ling Tian, dan dia tiba-tiba melangkah maju, jadi bagaimana dengan Kaisar? Hambatan jalanku. Bunuh tanpa ampun. 3 kata, bunuh keluar. Cahaya dingin muncul di mata Ling Tian, tetapi dalam sekejap mata, gelombang energi yang kuat meledak di tangan Ling Tian, gelombang energi tersebut keluar dalam sekejap. Ledakan. 2 pasangan yang kuat. Terkejut. Para penonton mundur beberapa langkah. Tekanan dari orang kuat itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Suyang juga mengerutkan kening, nak, aku tidak menyangka kamu bisa melawan kekuatan Kaisar ini. Tidak heran kamu bisa membunuh 2 orang raksasa. Kaisar Kuasi yang kuat. Tapi, Suyang mendengus dingin, Kaisar Kuasi hanyalah Kaisar Kuasi. Dibandingkan dengan Kaisar ini, ada perbedaan besar. Bahkan, Anda punya bertarung satu demi satu, kamu sekarang apakah tingkat kultivasinya sepertiga dari kekuatan puncak? Kata-kata Su yang penuh dengan penghinaan, jelas dia tidak pernah menganggapnya serius. Menghadapi provokasi Suyang, Ling Tian meletakkan tangannya di belakang tangannya. Kembali dan mengayunkan tombaknya, bunuh kamu, itu sudah cukup. Ada kilatan cahaya dingin di tombak pemecah awan, dan noda darah di badan pistol menghilang dalam sekejap mata. Dengan postur setinggi langit, Su yang mendengus dingin, nada yang sombong. Kalau begitu, aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu pergi hari ini. Selama aku membunuhmu, kami akan menyelamatkan kami dari masalah. Jika tidak, setiap kali kamu dalam bahaya, wanita tertua tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk berbagi kekuatan. Teratai suci untukmu. Su yang mendengus pelan.
Dengan lambaian tangannya yang besar, sebuah cahaya melintas di telapak tangannya, dan sebuah senjata aneh muncul di tangannya, tampak seperti tombak tetapi bukan tombak, dan tampak seperti pistol tetapi bukan tombak. Senjata itu panjangnya 7 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna merah. Di bagian atas senjatanya, terdapat bilah yang menyala-nyala dengan bilah di kedua sisinya, memberikan perasaan yang sangat mendominasi, seolah-olah dapat memotong segalanya menjadi beberapa bagian. Yang mendengus pelan dan mengusap senjata di tangannya. Perasaan terbakar datang ke arahnya. Yang terakhir mendengus pelan, bajingan kecil, pisau ini disebut pisau pemecah api. Cukup untuk menghancurkanmu. Petik 2 tanda seru. Pisau pemecah api. Ling Tian menggelengkan kepalanya, baru saja merobek jubahnya, melingkarkannya di telapak tangannya, dan mengayunkan tombaknya. Jiwa mati di bawah tombak seharusnya tidak merajalela. Kiss. Tanda seru. Tindakan Ling Tian semakin mengejutkan semua orang. Benar saja, saat Ling Tian selesai berbicara, dia melihat Su Yang mengayunkan pisau pemecah api dan menggeram, "Kamu bajingan kecil, mati." Suara kematian. Titik. Su Yang datang dengan serangan cepat, menampilkan kekuatan api pada pisau pemecah api. Ling Tian adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat, dan merasa bahwa ruang di sekitarnya terbakar seperti api yang berkobar. Keringat langsung berjatuhan. Namun, menghadapi kaisar yang kuat yang bergegas ke arahnya, Ling Tian tidak berani ceroboh sedikit pun. Memegang tombak pemecah awan dengan erat, dia mengambil satu langkah ke depan, dan segera sosok itu bergegas keluar seperti seekor harimau menerkam mangsanya. Tombak pemecah awan di tangannya tanpa ragu-ragu, meledak ke arah pisau pemecah api di depannya. Dia. Ledakan. Sesaat tabrakan. Kekuatannya bergetar. Lingkaran kekuatan yang menakutkan segera menyebar. Saat kekuatan menyebar, kedua kekuatan itu mundur, tetapi dengan pemahaman diam-diam, mereka melangkah maju sejenak dan menyerang lagi. Ledakan. 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 Kedua tombak itu bertabrakan terus-menerus, masing-masing terkejut di dalam hati mereka. Sangat kuat. Meskipun tingkat kultivasi Ling Tian saat ini telah meroket, tekanan yang dibawa oleh Su Yang kepadanya jauh lebih besar daripada tekanan Bai Di dan orang lain sebelumnya. Kuat. Sangat kuat. Saat Ling Tian merespons, dia melihat pisau pemecah api menebas di depannya. Ling Tian memblokirnya dengan tombak di tangannya, dan merasakan jejak panas datang dari badan senjata, melewati telapak tangannya, dan meresap ke dalam tubuhnya. Saat jejak energi panas ini memasuki tubuhnya, Ling Tian dapat merasakan energi di dalam tubuhnya terbakar, bahkan cenderung menjadi liar, perhatiannya teralihkan sejenak dan tertinggal sementara. Dia sebenarnya dipukul mundur oleh gerakan Su Yang di depannya. Ledakan. Ketika Ling Tian mundur, dia menginjak tanah dengan keras. Tanah segera bergetar. Ling Tian memotong tombak awan dengan tangannya dan meninju tanah dengan keras. Telapak tangannya sedikit terbuka, dan ada sedikit konsentrasi di matanya. Ada seorang pria kuat di depannya. Sangat aneh. Huo Tianxiang melihat pemandangan di depannya dan berbisik, "Ling Tian, Kaisar Su Yang, sebagai master aula perang dari Sekte Kiao, memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan 9 matahari, terutama pisau pemecah api di tangannya. Ia ditempa oleh esensi api. Setiap gerakan dapat menyuntikkan jejak kekuatan 9 yang ke dalam musuh. Semakin lama Anda menunda, semakin merugikan diri Anda sendiri, dan Anda bahkan mungkin meledak dan mati." Huo Tianxiang mengingatkan Ling Tian. Dia semakin mengerutkan kening, dengan sedikit pemahaman di dalam hatinya. Tidak heran percakapan singkat tadi menyebabkan aura di tubuhnya memiliki kecenderungan yang tidak terkendali, seolah-olah akan meledak. Dari tubuhnya. Su Yang melirik Huo Tianxiang di depannya dan bersenandung, "Kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Dia menyelesaikan kata-katanya. Su Yang mendengus dingin dan menatap Ling Tian di depannya, "Bajingan kecil, sejujurnya, para tetua sekte kami telah memutuskan untuk menggunakan kekuatan 9 matahari untuk menekan wanita tertua. Sekarang kami telah berhasil mengalahkanmu dan dia. Titik. Hubungan di antara mereka akan terputus. Selama kamu mati, wanita tertua akan menyelesaikan fusi teratai suci. Kekuatan orang suci akan dikendalikan oleh Sekte Kiao kami. Pada saat itu, bahkan kuil surgawi, Sekte Kiao kita akan bertarung."
kekuatan. Kata Suyang, Ling Tian mengerutkan kening, dia dengan jelas menangkap kata penindasan di telinganya, matanya merah. Apa yang terjadi dengan Jenderalmu Wang Yun? Suyang dengan nada menghina berkata, apa salahnya memberitahumu? Apa yang disebut penindasan 9 yang tidak lebih dari memaksa kekuatan 9 yang masuk. Dengan cara ini, meskipun wanita tertua ada di dalam jembatan hati kudus, tapi dia akan tetap berada jauh di dalam. Di tengah panas terik. Untuk menyelamatkan tuan rumah, kekuatan teratai suci secara alami akan menutupi tuan rumah. Dengan cara ini, kita dapat membuat wanita tertua berhenti menjadi tuan rumah. Terlibat denganmu sepenuhnya. Sederhananya, biarkan wanita tertua berhenti terlibat denganmu. Wanita muda selalu disiksa oleh 9 matahari. Kaca. Kata-kata Su yang seperti pisau tajam yang menusuk jantung Ling Tian, seteguk darah muncrat, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dalam sekejap mata, penampakan Dharma Tathagata kembali ke dunia fana. Namun bedanya, penampakan Dharma Tathagata saat ini bukan lagi cahaya Sang Buddha yang berosilasi, melainkan berdarah. Niat membunuh. Itu menyebar dalam sekejap. Su yang melihatnya di matanya, dan pupilnya gemetar. Buddha berubah menjadi iblis. Sebelum Su yang bisa kagum, dia melihat Ling Tian tiba-tiba menginjaknya, dan bayangan naga darah muncul di bawah kakinya, dan tangan Ling Tian patah. Yun Qian menunjuk ke arah matahari terbit di depannya dan menyenandungkan 3 kata, kamu akan mati sudah mati. Bawalah tombak. Segera, di bawah langit, awan bergulung. Di atas tombak pemecah awan, cahaya dingin menyapu, dan kemudian Ling Tian terlihat. Dia bergegas keluar dengan 1 langkah, dan secara tak terduga bergegas maju dengan tombak pemecah awan yang kuat. Tombak itu sekarang menembus ruang. Bahkan terdengar semburan suara yang tajam. Tepinya naik. Mania yang mematikan. Su yang menatap Ling Tian, yang sedang menyerang dengan putus asa di depannya, dengan tatapan yang lebih dingin di matanya, bajingan kecil, apakah ini batas kesabaranmu? Kamu sangat rentan. Kaisar. Ini hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Sungguh konyol merasa kesal. Ucapnya sambil tertawa. Pada saat ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Su yang memukul pisau pemecah api dengan lambaian tangannya, dan gelombang panas yang mengerikan melonjak ke arah Ling Tian. Gelombang panas keluar. Kuat. Menghadapi serangan Kaisar Suyang, Ling Tian tidak memperhatikan saat ini, dia hanya bisa menusuk lawan dengan tombak pemecah awan di tangannya. Ledakan. Tombak ditusukkan, dan gelombang panas di depannya meledak sepenuhnya dalam sekejap mata. Energi panasnya hancur, sosok Ling Tian terus bergerak, menuju matahari terbit, dan dia bergerak maju tanpa henti seperti seorang raja. Kaisar Suyang mengerutkan kening, dan ada tatapan dingin di matanya, bajingan kecil, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku karena kejam. Leng Heng Luo. Kaisar Suyang mendengus dingin, mengayunkan pisau pemecah api di tangannya, dan dalam sekejap mata, dia menyerang lagi. Mengayunkan pisau panjang. Panasnya melonjak. Su yang tiba-tiba merasakan hatinya bergetar, dan ada perasaan mendominasi dan berapi-api di wajahnya. Di bawah perasaan ini, Ling Tian mengabaikannya, matanya merah, dan dia melirik Kaisar Su yang di depannya, aib, Mei istri pembunuh. Bunuh tanpa ampun. Pikiran untuk membunuh melonjak. Sapuan tombak. Menghadapi serangan Ling Tian, Su yang memukul tombak dengan lambaian tangannya, dan semburan cahaya ganas keluar dari tangan Su yang, matilah aku. Serangan Kaisar Su yang tidak bisa diremehkan. Ling Tian mengerutkan kening dan menusuk. Dengan tombak pemecah awan. Ledakan. Saat kedua senjata bertabrakan, gelombang yang mendominasi meletus dengan 2 orang di tengah-tengah pemandangan. Di bawah gelombang ini, para penonton juga mundur. Saat mereka mundur, semua orang melihat wujud Dharma Tathagata di hadapannya saat dia melangkah maju sejenak. Tubuhnya berlumuran darah. Bentuk Dharma membuka matanya sejenak. Di mata Sang Buddha, tidak ada jejak belas kasihan. Sebaliknya, ada niat membunuh yang dingin. Tanda seru. Niat membunuh yang ekstrim muncul. Pendeta Dharma menekan tangannya yang besar, dan ledakan suara Buddha terdengar di tempat kejadian. Telapak tangan raksasa itu jatuh.
Hati Su yang bergetar hebat, bahaya. Suara bahaya keluar. Su yang bahkan mengaktifkan kekuatan panas pada pisau pemecah api, dan energi panas yang berlebihan menembus tubuh Ling Tian dalam sekejap. Puff. Seteguk darah menyembur keluar dari mulut Ling Tian, dan tubuhnya terus mundur. Kekuatan panas sulit untuk ditahan. Hanya dalam sekejap mata, tubuh Ling Tian melonjak dengan energi. Hampir ada kecenderungan untuk meledak. Gelombang panas melonjak sesaat. Tubuh Ling Tian mundur lebih keras lagi. Saat Ling Tian mundur sejenak, telapak tangan Buddha darah jatuh dengan keras dalam posisi menggantung dari langit. Hadapi tangan Buddha. Mata Su yang menjadi dingin, dan dia memegang pisau pemecah api di depannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat pada saat pemblokiran, gelombang udara yang mengerikan meledak di tempat kejadian. Su yang juga merasakan kekuatan tangan Buddha, yang membuatnya tampak mundur sejenak, dan ada ekspresi kegilaan di matanya, berikan aku hancur. Suara pecah. Su yang mengambil tindakan dengan berani, mengkonsolidasikan kultivasi kaisar, dan keluar dengan dominan, menghancurkan tangan Buddha di depannya dalam sekejap mata. Tangan sang Buddha patah. Matahari terbit juga mundur. Pada saat ini, wajah Su yang juga sangat pucat, dan gumpalan darah bahkan mengalir dari sudut mulutnya. Sayangnya, sebelum Su yang bisa berdiri teguh, dia merasakan suara lain menerobos udara di depannya. Dia mengangkat alisnya dan melihat ada cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya datang dari depan. Cahaya dingin berwarna biru. Jarum perak memadamkan racun. Jarum beracun. Yang merasa lebih gugup dan menggeram, kamu bajingan kecil, apakah kamu menggunakan tindakan memalukan seperti itu lagi? Dia mendengus dingin. Pisau pemecah api di tangan Su yang mulai menari dengan liar. Ding dong, ding dong. Saat pisau pemecah api menari, jarum beracun itu tersapu seluruhnya. Namun, dia tidak pernah menyadari bahwa pada saat dia kehabisan akal, tubuh Ling Tian sudah berada di belakangnya, memandangi matahari terbit yang kosong di belakangnya. Ling Tian mendengus dingin, kematian. Dia berteriak keras. Pisau kirin keluar. Saat pisau kilin ada di tangannya, Ling Tian berubah menjadi tata gata dan menebas dengan satu pukulan. Pisau besar yang ditebang dari langit seolah-olah digantung di langit, mengejutkan semua orang yang hadir, Hallmaster. Ingat alamat situs web, Hallmaster. Tanda seru. Hallmaster. Titik. Orang-orang di Kiao Battle Hall berteriak kaget, tetapi mereka tidak punya waktu untuk buru-buru membantu, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ling Tian menebas dengan pedang panjangnya. Sialan. Su yang merasakan aura kematian untuk pertama kalinya, menutupi seluruh tubuhnya. Dia secara naluriah menghunus pisau pemecah api di tangannya dan memblokirnya di belakangnya. Puff. Sayangnya, saat pisau pemecah api diblokir, ada dua jarum perak di dadanya, yang menembus dadanya dengan akurat. Saat jarum perak memasuki tubuhnya, Su yang merasakan sensasi yang mengancam nyawa di sekujur tubuhnya. Hampir tidak ada waktu untuk bergerak sedikit pun, pedang kilin jatuh dengan berani. Ledakan. Sekalipun ada pisau pemecah api yang menghalanginya, ia tetap tidak mampu menahan kekuatan yang sangat besar. Kaisar yang kuat. Pemimpin aula pertempuran. Satu pisau. Ledakan. Puff. Su yang memuntahkan seteguk besar darah dan menutupi dadanya. Tubuhnya tampak kesulitan untuk berdiri. Matanya menatap Ling Tian di depannya, dan dia bahkan merasakan sedikit ketakutan. Bajingan kecil, kamu adalah begitu kuat. Serangan barusan, Ling Tian langit tidak pernah memberinya kesempatan untuk bernapas. Orang kuat seperti dia juga merasa kesusahan. Berisik. Ling Tian tidak ragu-ragu saat ini, dan menembakkan senjata pemecah awan di tangannya. Saat senjata pemecah awan itu meledak, Su yang merasa lebih mematikan, dan pupil matanya bergetar hebat. Hampir tanpa disadari, Su yang hendak mengambil tindakan sayangnya, pada saat ini, begitu Su yang mengedarkan nafas di tubuhnya, dia merasakan dadanya bergetar, dan kemudian ada seteguk besar darah. Menyemprotkan dengan keras. Racun yang mendominasi. Su yang teralihkan sesaat. Serangan Ling Tian di depan menjadi semakin gila. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di hati Ling Tian, dan itu adalah dengan postur absolut. Titik. Bunuh Su Yang.
Sekte Kiao telah berlokasi di Nanzhou selama bertahun-tahun. Kekuatan Sekte Kiao bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh orang biasa. Jika garis pertempuran diperpanjang, mau tidak mau akan terjerumus ke dalam situasi yang tidak menguntungkan, apalagi di dalam Nanzhou. Ada juga agen rahasia kuil surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Jika diharapkan, orang-orang ini telah mengunggah situasi mereka ke puncak kuil surgawi. Situasi seperti itu, Ling Tian tidak berani gegabah. Jika dia benar-benar jatuh ke dalam pengepungan Sekte Kiao, Dongzu dan banyak kekuatan lainnya, maka bukan hanya dia, tetapi bahkan Villa Jinxiu hanya memiliki satu cara untuk pergi, dan itu adalah jalan buntu. Tanda seru. Jagalah pikiran Anda tetap kuat. Niat membunuhnya bahkan lebih gila lagi. Pada saat ini, bagi Ling Tian, satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran adalah melalui pembunuhan. Dia mendengus dingin, Kaisar Perang Suyang, saya baru saja menyeduh racunnya. Meskipun tidak berakibat fatal bagi Anda. Cukup untuk menahanmu sejenak. Tanda seru. Yang kuat itu mutlak. Hidup dan mati hanyalah sekejap mata, kesempatan sesaat. Bunuh kamu. Cukup. Kata-kata itu terucap. Niat membunuh menjadi lebih hiruk-pikuk, tetapi dalam sekejap mata, Ling Tian memotong pistol awan di tangannya dan menusuknya dengan sekuat tenaga. Cloud rusak keluar. Di bawah langit, awan bergerak. Pada pemandangan seperti itu, banyak orang kuat dari Sekte Kiao berseru, Kaisar Suyang. Seruan itu jatuh. Semua orang bergegas membantu. Lei dia. Melihat ini, Saga saling memandang dan berkata dengan tegas, 3 talenta sedang dalam formasi. Berteriak. Ketiga talenta tersebut membentuk formasi. Segera, semua orang di Jinxiu Villa membentuk formasi 3-3 untuk memberikan banyak kekuatan kepada Saga dan Lei He. Dengan masuknya kekuatan sejenak, keduanya juga melepaskan gelombang energi yang mendominasi, dan dalam sekejap mata, mereka memblokir Kiao yang kuat di depan mereka. Tunda sejenak. Serangan Ling Tian telah tiba di depan Su Yang. Sialan. Su Yang meraung, dan pedang pemecah api jatuh di tangannya. Ling Tian mendengus, dan menusuk pedang pemecah api secara akurat dengan tombak pemecah awan. Sesaat tabrakan. Gelombang udara mengejutkannya. Ling Tian menyipitkan matanya dan meraung lagi. Kekuatan naga di tubuhnya tiba-tiba meledak, dan naga itu meraung dengan liar. Pada saat ini, kekuatan naga emas yang mendominasi juga dengan gila-gilaan disuntikkan ke dalam pisau pemecah api di depan. Liong panjang. Klik. Semua orang di tempat kejadian hanya mendengar suara klik, dan kemudian melihat lapisan retakan muncul di pisau pemecah api. Retakan keluar. Su yang bahkan lebih menyadari kekuatan dominan naga emas, dan ekspresinya berubah drastis di pupilnya, tidak bagus. Serunya sejenak. Naga emas itu mengamuk. Yang mengherankan, bayangan naga yang membawa kekuatan penghancur langit dan bumi bergegas ke arahku. Di bawah bayangan raksasa naga emas, pisau pemecah api itu tampak seperti ampas tahu. Rusak. Hancur berkeping-keping. Meledak berkeping-keping inci demi inci. Pisau pemecah api itu hancur, dan Su yang memiliki sedikit ketakutan di matanya. Bagaimana ini mungkin? Sayang sekali. Ling Tian tidak memberinya kesempatan sedikit pun, dan kekuatan naga emas menghantam pria di depannya. Puff. Kekuatan naga jatuh. Su yang terkejut dan memuntahkan seteguk besar darah lagi. Tubuhnya terlempar dengan keras. Ketika Ling Tian melihat ini, dia mengeluarkan tombak pemecah awan dan mengayunkan tinjunya yang telah lama disiapkan pada saat ini. Pukulan keras. Badai sedang bergulir. Pukulan Ling Tian membawa kekuatan langit, dan mengenai dada Su yang dengan dominan. Ah! Su yang terlempar lagi, tetapi Ling Tian tidak berhenti, dan pukulan keras terus berjatuhan seperti tetesan air hujan. Ledakan. 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 Tinju seperti hujan badai, membawa kekuatan yang sangat besar, terus berjatuhan. Pembunuhan. Pembunuhan brutal terhadap Chi Guoguo. Su yang tidak memiliki perlawanan sama sekali, pada saat ini, dia bahkan merasakan kekuatan di tubuhnya terus-menerus tersebar. Tepat ketika pikiran Su yang jatuh, Ling Tian sekali lagi mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meninju kepala Su yang. Ledakan. Satu pukulan mendarat.
Mania kekuasaan. Kepala Su yang segera meledak berkeping-keping, hanya menyisakan darah yang melayang di langit, dan tubuh Su yang jatuh ke tanah. Perubahan yang luar biasa. Semua orang di Sekte Kiao berseru sepenuhnya, Kaisar Suyang. Seruan itu terdengar seketika. Banyak orang suci dan berkuasa dari Sekte Kiao juga langsung memukul mundur Saga, Lei He dan yang lainnya di depan mereka. Setelah memukul mundur mereka berdua sejenak, banyak orang kuat bergegas menuju Ling Tian di depan mereka dan membunuh mereka. Sekaligus, lusinan serangan yang mendominasi mendekati Ling Tian. Menghadapi kekuatan seperti itu, Ling Tian juga menunjukkan tatapan dingin di matanya, di depan langit, kalian tidak sebaik semut. Dia menghela nafas pelan. Ling Tian melambaikan tangannya, dan pedang kilin di tanah ada di tangannya. Saat pedang itu ada di tangannya, Ling Tian bergegas keluar. Sekaligus, bayangan pisau itu menyapu. Ledakan. Saat bayangan pedang lewat, semua orang di depan merasakan penindasan, menyapu ke arah mereka. Di bawah pedang yang mendominasi, tubuh semua orang hancur berkeping-keping dalam sekejap mata. Hanya satu pisau. Hampir 10 orang suci yang berkuasa meninggal secara tragis. Saat raja mendarat di tanah, tidak ada darah tersisa di bilahnya. Mendesis. Kekuatan Ling Tian segera mengejutkan orang-orang kuat dari Sekte Kiao di depan mereka, dan perasaan tidak berdaya muncul dari lubuk jiwa mereka. Berlari. Kanan. Jalankan saja. Bagi mereka saat ini, Ketua Aula telah tewas dalam pertempuran, dan mereka tidak memiliki keberanian untuk melawan sama sekali. Hanya berbalik dan pergi. Tepat ketika pikiran semua orang jatuh, Ling Tian mengangkat pedang panjangnya, mengarahkan pedangnya ke orang-orang kuat di depannya, dan membisikkan satu kata, bunuh. Perintah pembunuhan diberikan. Pria di tubuh Jin Xiu berlumuran darah. Pria yang memegang pisau tidak ragu-ragu sama sekali, dan bergegas keluar tanpa penyesalan. Dia rela mati, yang membuat banyak orang kuat di Sekte Kiao merasa mati rasa, mundur. Semua orang terkejut. Sambil menangis, dia berbalik dan melarikan diri. Adegan seperti itu membuat Lei He semakin lega, Tuan Desa, kejar dia segera. Tunggu sebentar. Ling Tian meraung. Bawa orang-orang mundur. Lei dia terkejut. Manajer, apakah kita akan menyerah begitu saja pada situasi hebat ini? Mundur. Di bawah komando Ling Tian, tidak ada ruang untuk keraguan. Lei He tidak punya pilihan selain menghela nafas, lalu berbalik dan pergi. Baginya saat ini, satu-satunya pilihan adalah mundur. Meskipun dia membunuh pemimpin aula pertempuran dengan kekuatan absolut, bagi Ling Tian, dia telah mencapai batasnya. Situasinya akan sangat berbahaya bagi Kaisar Zun yang kuat, apalagi orang kuat lainnya dari Sekte Kiao. Ada juga pengejar dari kuil surgawi di belakang. Sekarang, dia hanya ingin mengetahui keberadaan orang tuanya dan menyelamatkan Lin Wangyun. Orang yang cantik. Dengan Ling Tian sebagai raja, semua orang mundur satu demi satu saat raja memberi perintah. Saat semua orang mundur, langit bergetar ke arah keluargamu, dan kemudian gelombang energi yang mendominasi muncul. Ling Tian mengerutkan kening, Tuan. Mu berhasil. Terobosan Mu Heising membuat Ling Tian merasa lega. Lei He juga mendatangi Ling Tian, Tuan, silakan kembali bersama kami. Tidak. Ling Tian menggelengkan kepalanya, sekarang saya sudah berada di jalan buntu, kuil Tianshan, rumah Dongsu Taisang, dan gerbang Nanzu Kiao semuanya telah menjalin hubungan sumpah dengan saya. Saya akan pergi ke Villa Jin Xiu saat ini. Saya hanya merugikan Villa Jin Xiu. Lei dia terkejut, Tuan. Jin Xiu Villa adalah kerja kerasmu, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa ini adalah bencana? Ling Tian melambaikan tangannya, Lei He, tidak mudah bagi Jin Xiu Villa untuk mencapai posisinya saat ini. Kamu dan Saga harus berusaha semaksimal mungkin untuk melestarikannya. Kekuatan. Ujung tajamnya terlalu jelas. Untungnya, tuanmu telah berhasil memasuki alam kaisar sekarang, dan dengan keluargamu sebagai cadangan, saya yakin Sekte Kiao tidak akan berani mengambil tindakan dalam waktu singkat. Dan saya akan menggunakan diri saya untuk menarik perhatian Kiao.
Selama periode ini, Villa Jinxiu harus berkembang. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membangun pijakan di Nanzhou? Kata Ling Tian. Lei He kaget, mengepalkan tinjunya, lalu terdengar ledakan, lalu dia berlutut dan berteriak, "Lei He, aku menuruti perintah pemiliknya." Lei He berlutut sejenak. Ling Tian bahkan mengangkat pedang panjangnya dan bergegas keluar sendirian. Banyak orang kuat dari Sekte Kiao yang melarikan diri bahkan lebih terkejut ketika mereka melihat Ling Tian mengejar mereka, lari. Iblis itu mengejarku. Aku sial, apa yang ingin dia lakukan? Dia ingin membunuh kita dengan satu orang, bukan? Titik. Ketika semua orang terkejut, mereka melihat Ling Tian menebas dengan pisaunya, dan tiba-tiba pisau panjang itu menusuk. Di udara, banyak orang kuat di udara langsung hancur, dan kekuatan Ling Tian membuat semua orang semakin takut. Lari lebih cepat. Ling Tian hendak mengambil tindakan lagi, tetapi dia melihat awan di depannya tiba-tiba berguling. Ling Tian menyipitkan matanya dan berkata, orang kuat telah tiba. Pikirannya berhenti sejenak. Titik. Ling Tian berbalik dengan berani dan berlari menuju bukit belakang keluarga Huo. Begitu Ling Tian pergi, dia mendengar raungan rendah dari depan, bocah tak tahu malu, jangan berpikir untuk melarikan diri. Segera. Sebuah pisau yang kurang ajar jatuh dari langit, itu adalah pisau yang membelah udara. Saat bayangan pisau itu jatuh, seorang lelaki tua berjubah juga muncul dengan aneh. Semua orang di aula perang terkejut saat melihat orang yang datang di depan mereka. Itu Kaisar Chuyang. Kaisar Chuyang. 7 tetua Sekte Kiao telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan tidak pernah keluar dari gunung. Tidak ada yang menyangka mereka akan keluar hari ini. Melihat Kaisar keluar lagi, orang-orang di aula pertempuran berlutut satu demi satu. Lihat Kaisar Chuyang. Tanda seru. Orang tua itu menghanyutkan orang-orang di belakangnya dan mendengus, kamu adalah sekelompok sampah. Saya, Sekte Kiao, telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Saya tidak menyangka itu pertarungan pertama hari ini akan sangat tak tertahankan. Dikejar dan dipukuli oleh anak kecil. Bajingan Suyang itu ada di sini. Titik. Di mana? Orang tua itu mendengus dingin. Semua orang terdiam. Untuk sesaat, adegan itu hening, dan Chuyang sangat marah, bukankah kalian semua bisu? Suara pertanyaan itu seperti meledak di kedalaman jiwa. Semua orang yang hadir bahkan lebih patah hati, dan gendang telinga mereka gemetar mendengarnya. Waktu, seolah-olah ada sesuatu yang salah. Tren yang meledak. Ingat URL. Di ruang pertempuran. Beberapa orang kuat di alam suci keluar dengan ekspresi ketakutan di wajah mereka, Kaisar Chuyang, Kaisar Suyang. Dia tewas dalam pertempuran. Kematian dalam pertempuran. Tanda tanya. Terkejut dengan berita buruk itu, Chuyang berbalik dengan marah dan menatap semua orang, apa yang kamu bicarakan? Kaisar Zun bertanya. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Kaisar Zun tewas dalam pertempuran, sayang sekali, kemunculan semua orang, Chuyang langsung menyadarinya, cahaya dingin muncul di matanya, tidak masuk akal. Teriakan konyol. Setiap orang yang hadir merasakan jiwa mereka gemetar dan gelisah, dan tubuh mereka mulai bergetar hebat. Benci. Chuyang meraung, dan gelombang udara di tubuhnya menyebar lebih kuat. Dia kemudian berbalik, melirik ke arah Ling Tian melarikan diri, dan bersenandung lembut, kejar. Dengan satu kata. Titik. Chuyang adalah orang pertama yang bergegas keluar, dan orang-orang di aula pertempuran bergegas keluar satu demi satu pada saat ini. Pada saat ini, hanya ada satu pikiran di benak setiap orang, dan itu adalah mengejar Ling Tian. Titik. Pembalasan dendam. Sayangnya, bagaimana mereka bisa berpikir bahwa pengejaran mereka adalah sesuatu yang Ling Tian senang lihat. Melihat mereka mengejar mereka, Ling Tian melarikan diri lebih cepat. Saat ini, Ling Tian hanya memiliki satu pikiran di benaknya. Pergilah ke jurang di belakang gunung keluarga Huo. Mencari petunjuk. Keberadaan orang tuanya masih menjadi misteri. Sekalipun ada sedikit petunjuk, Ling Tian tidak mau menyerah. Kini, meski tubuh Ling Tian telah mencapai batasnya, ketekunannya melampaui orang biasa, dan itu tetap hanya membutuhkan waktu.
Sesaat kemudian mereka sampai ke jurang di gunung di belakang keluarga Huo. Jurang itu sepertinya terpotong dari langit. Tanpa dasar. Melihat pemandangan di depannya yang dikelilingi oleh awan putih, Ling Tian tidak dapat membayangkan seberapa jauh jangkauan Huo Qinyu sebelum dia dapat memilih solusi putus asa seperti itu. Melompat dari tebing untuk bertahan hidup. Ini tidak diragukan lagi berarti kematian. Begitu Ling Tian mencapai tepi tebing, terdengar suara mendominasi menembus udara di belakangnya. Ketika dia melirik dari sudut matanya, dia melihat serangan mendominasi datang dari belakangnya dari langit. Huff. Ling Tian memandangi kekuatan penyerang dan mendengus pelan, Kiao Men, ingat kata-kataku, jika aku tidak mati, aku pasti akan datang ke Kiao Men dan menginjak-injak mereka dengan satu tangan. Dia menggeram rendah. Titik. Ling Tian menenangkan pikirannya, lalu melompat tanpa ragu-ragu. Tubuh itu terjatuh dengan cepat. Deru angin memenuhi telingaku. Saat Ling Tian melompat turun, serangan turun Kaisar Zun hampir memotong puncak gunung dengan satu gerakan. Cui Yang juga meletakkan tangannya ke bawah dan memandangi tebing tak berdasar di depannya dengan cahaya dingin di matanya. Bajingan kecil, bagaimana kamu bisa dengan mudah bersaing dengan reputasi sekte Kiaoku? Dia bersenandung. Titik. Cui Yang mendengus dingin, tim kapal udara Zantang, semuanya tenggelam, tidak peduli hidup atau mati, kita harus menemukan bajingan kecil ini. Iya. Semua orang mengikuti perintah, dan kapal udara yang tak terhitung jumlahnya tenggelam satu demi satu menuju jurang maut. Pada saat ini, setiap orang hanya memiliki satu pemikiran di benak mereka, menemukan Ling Tian. Sayangnya, mereka tidak tahu bahwa di dasar jurang, saat Ling Tian mendarat di tanah, dia tiba-tiba melangkah, dan tubuhnya segera bergegas keluar dan menghilang ke dalam hutan lebat di jurang yang tampaknya tak berujung ini. Tingginya 1000 meter. Di bawah puncak gunung terdapat hutan lebat, pepohonan menutupi langit dan matahari. Ling Tian sedang berlari di dalam hutan, dan tubuhnya dapat menghindarinya dengan sempurna. Melihat hutan lebat di depannya, Ling Tian dapat mau tidak mau mengerutkan kening, pantas saja Huo Ting berkata, aku belum pernah melihatmu. Mayat. Mencari satu orang di hutan lebat yang begitu luas tidak diragukan lagi seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ding. Hati Ling Tian bergetar, kalau begitu, orang tuaku. Sebuah ide berani muncul di benak Ling Tian, yaitu, karena Huo Ting melihatnya dengan matanya sendiri, Huo Qinyu melompat dari tebing bersama Ling Aotian, dan lagi setelah mencari tidak berhasil, bukankah itu berarti mereka masih hidup? Sebuah ide muncul di benak saya. Ling Tian tidak bisa lagi tenang, ayah, ibu, di mana kamu? Dia terganggu sejenak.